pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi pagi hari ini Kamis 16 Maret 2023 dengan sari berita. Kementerian Sosial Republik Indonesia fasilitasi pemulangan 83 pekerja migran asal Indonesia. Pemerintah Kabupaten ND terima penghargaan Universal Health Coverage tahun 2023. Mengakhiri Warta Berita pagi ini, kita akan ikuti laporan Rosa Dalima dari Kabupaten Manggarai Barat. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, sejumlah pekerja migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo dan juga Kabupaten Ngada dipulangkan oleh pemerintah Malaysia ke tanah air karena tidak memiliki dokumen. Pemulangan pekerja migran tersebut difasilitasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rovinus Wula. Sejumlah pekerja migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada dipulangkan oleh pemerintah Malaysia ke tanah air karena tidak memiliki dokumen. Pemulangan pekerja migran tersebut difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI. Demikian disampaikan Melania dari Unit Pelayanan Kementerian Sosial RI ketika dikonfirmasi RRI terkait pemulangan sejumlah pekerja migran Indonesia asal NTT Selasa 14 Maret 2023 di ND. Melania mengatakan atas kebijakan negara Malaysia, semua pekerja migran ilegal dipulangkan karena tidak memiliki dokumen resmi. Sebanyak 83 orang warga Indonesia asal NTT melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia memfasilitasi pemulangan pekerja migran dan keluarga ke daerah asal masing-masing. Provinsi kita berkoordinasi, terutama sentra UPT kami, Kemensos di EVATA, yang tentu akan menindaklanjuti keberlanjutan daripada pemulangan ini. Saat hari ini, secara teknis, ketika kami pulangkan, sebelumnya kita sudah ada rapat koordinasi secara SOM, di mana para pejabat-pejabat lokal, ya, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND, Nagekeo, Ngada, 3 kabupaten yang menjadi asal dari para pekerja migran ini telah berkenan, bersedia. Melania mengatakan dengan pemulangan sejumlah pekerja migran sebanyak 83 orang tentu menjadi PR pemerintah pusat, Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Melania menyampaikan apresiasi kepada pejabat pemerintah dari 3 kabupaten yakni Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada bersedia menyambut kedatangan sejumlah pekerja migran sekaligus mengurus data adminduk dari masing-masing pekerja migran dan keluarga. Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND Oktavianus Ruaputra mengatakan pemulangan sejumlah pekerja migran asal ND tersebut tidak memiliki dokumen resmi atau ilegal sehingga bermasalah pada dokumen kependudukan. Kadis Sosial menjelaskan adapun jumlah pekerja migran asal ND yang dipulangkan oleh pemerintah Malaysia sebanyak 27 jiwa masing-masing dari Kecamatan Nangapenda, Kecamatan ND, Kecamatan Betusoko, Kecamatan Dona, dan Kecamatan Dori. Harapan saya kalau bisa Bapak Desa tolong pantau juga masyarakatnya yang ingin bekerja di luar negeri. Paling tidak kalau bekerja di luar negeri harus punya dokumen dan harus pergi secara legal. Kalau pergi secara ilegal, inilah akibatnya. Tadi disampaikan oleh Ibu, teman-teman dari Kementerian Sosial, mereka itu sudah dipenjara 20 hari. Ditahan di Malaysia di 20 hari dan mereka datang ini tidak membawa apa-apa. Bekal yang mereka selama 20 tahun di Malaysia sampai di ND 0. Dinas Sosial Kabupaten ND memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial RI dan jajaran sudah berkorban begitu besar dan telah memulangkan pekerja migran bermasalah asal Kabupaten ND. Oktavianus menjelaskan dengan kehadiran pekerja migran ilegal, pemerintah melalui Dinas Sosial merespon dan memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND secepatnya mengurus data kependudukan bagi 27 jiwa agar memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia, lebih khusus warga Kabupaten ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan.
Pemerintah daerah Kabupaten ND meraih penghargaan Universal Health Coverage tahun 2023. Lady Badin melaporkan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah daerah Kabupaten ND sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage, di mana terhitung sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 Kabupaten ND secara keseluruhan 99,4% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional JKN KIS. Artinya hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten ND telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia ini yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin bagi pemerintah provinsi, sedangkan untuk kabupaten kota diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator PMK di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa 14 Maret lalu. Kabupaten ND sendiri, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterima oleh Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Rede. Wabub ND dalam wawancara dengan RRI mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Erik Rede mengungkapkan penghargaan ini adalah bukti keberpihakan Pemkab ND dalam memastikan seluruh masyarakat Kabupaten ND terjamin akses pelayanan kesehatannya. Baru saja kemarin penghargaan Universal Health Coverage dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung oleh Bapak Wapres, dan untuk kabupaten kota diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja pemerintah daerah dan kerja-kerja kolaborasi termasuk juga dengan BPJS sendiri untuk mendorong seluruh masyarakat kita untuk masuk dalam program jaminan kesehatan nasional. Dan untuk diketahui untuk ND sendiri dari 277.589 orang masyarakat kita yang sudah tercover di JKN sebesar 274.900 lebih, kurang lebih 99,4%. Wabub Erik Rede juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang ND yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten ND bisa terjamin dalam program JKN KIS, dan berharap dengan tercapainya di Kabupaten ND maka fasilitas kesehatan juga akan kian optimal dalam pelayanan kepada masyarakat, dan Pemkab ND akan terus memastikan seluruh penduduk Kabupaten ND tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui program JKN KIS tersebut. Lady Badin, RRI ND melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Larantuka David Doni Kurniawan mengatakan ketersediaan minyak goreng di gudang Bulog Larantuka dan juga Lewoleba Kabupaten Lembata saat ini sudah habis dan dipastikan stok minyak tersebut masuk di awal April mendatang. Veranda Garus melaporkan untuk Anda. Terkait masalah tersebut, pihak Bulog Larantuka telah melakukan koordinasi bersama Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI, Doni Kurniawan menjelaskan ketiadaan stok minyak goreng telah berlangsung selama 2 minggu belakangan. Hal itu diakibatkan tingginya permintaan warga dan keterlambatan pemenuhan dari distributor. Pihaknya telah mengajukan 40.000 liter minyak goreng ke pihak produsen dan dipastikan akan masuk di akhir Maret dan awal April 2023. Menurutnya, setiap 3 bulan sekali Bulog Larantuka selalu melakukan evaluasi dan melakukan pengadaan minyak goreng. Saat ini memang kami ternyata menjadi prioritas. Kancap Larantuka dan 3 kancap lain di NTT itu menjadi prioritas pengiriman awal untuk minyak goreng. Karena stok yang kami miliki memang sepertinya kemarin kebutuhan masyarakat untuk minyak goreng lumayan tinggi. Stok yang kami miliki tepat terserap atau terbeli oleh masyarakat. Sebetulnya untuk penyediaan khususnya minyak goreng kan tidak hanya dari pihak Bulog, swasta juga banyak. Artinya stok yang ada di lapangan itu semua terserap oleh masyarakat, termasuk punya kami. Sementara itu, untuk stok bahan pokok lain seperti beras sudah menipis sehingga Bulog Larantuka untuk saat ini belum bisa melakukan pelayanan operasi pasar. Namun ia mengaku telah mengantongi izin penerimaan beras movement nasional dari Bulog kantor wilayah Jawa Timur sebanyak 500 ton ke gudang Bulog Larantuka dan 300 ton ke Lembata. Beberapa waktu lalu pun 100 ton beras sudah dibongkar di gudang Bulog Lembata. Di sistem kami, itu kami ada 3 sistem perpindahan barang. Yang sekarang kami tunggu itu adalah perpindahan barang musnas atau perpindahan barang dari kanwil di luar NTT. Khususnya saat ini kami menunggu minyak goreng dan beras dari kanwil Jawa Timur. Kalau itu mungkin nanti pihak kanwil NTT mengukur, kanwil NTT
bisa melakukan kebijakan, mereka bisa mengirimkan dari Kupang mungkin itu dengan skema move rate, bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya sendiri, satu provinsi maksudnya. Dirinya menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena ia memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng akan aman hingga akhir bulan Ramadan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten ND Muhammad Nuratuloli kepada RRI di ruang kerjanya pada Rabu 15 Maret 2023 menuturkan sejak Januari hingga pertengahan Maret 2023 kasus perkara yang ditangani oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten ND sudah mencapai 35 kasus. Dijelaskannya 35 kasus tersebut diantaranya cerai gugat 17 perkara, cerai talak 8 perkara, dispensasi kawin 5 perkara, isbat 4 perkara dan juga warisan tanah 1 perkara. Dikatakan untuk perkara perceraian faktor pemicunya bervariasi dengan mayoritas masyarakat yang mengajukan cerai adalah pasangan yang usianya 25 hingga 35 tahun. Faktornya itu ada macam-macam sih, tidak ada tanggung jawab, kemudian KDRT juga ada. Rata-rata itu ya tidak ada tanggung jawab. Ada yang setelah nikah kan langsung ke Malaysia, ditinggal, paling banyak. Usia juga variasi, ada antara 25 sampai 35. Ia melanjutkan selain perceraian, dispensasi kawin anak-anak di bawah umur juga mendominasi kasus perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten ND. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nagekeo siap mendukung penuh pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Ferry So'o melaporkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nagekeo Yosefus Enga mengatakan DPRD berkomitmen untuk mendukung penuh pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata di Nagekeo. Hal itu dikemukakannya saat ditanya RRI seputar kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Pariwisata Nagekeo dalam pengembangan sumber daya manusia di Nagekeo. Menurutnya, DPRD Nagekeo sangat serius mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah. Pengembangan sektor pariwisata mampu menarik minat wisatawan datang berkunjung jika dilakukan dan dikelola dengan baik, termasuk dukungan infrastruktur yang memadai serta sumber daya manusia yang handal. Apalagi Nagekeo memiliki banyak potensi keindahan alam yang tidak kalah menarik dibandingkan daerah lain. Dirinya bahkan menilai pariwisata Nagekeo bisa menjadi andalan bagi daerah untuk menopang pendapatan asli daerah atau PAD. Saya pikir hari ini untuk ESDM ini itu yang harus kita picu pertama. Karena aset kita yang paling pertama itu bukan terletak pada gedung yang tinggi, jalan yang lebar, jembatan yang luas dan sebagainya, tetapi adalah sumber daya manusia. Gitu. Apalagi kita menyongsong di 2030 ini kan bonus demografi. 2045 itu adalah Indonesia Emas. Itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau untuk 2030 itu minimal anak-anak sekarang itu yang harus kita persiapkan. Dan 2045 itu saja anak-anak sekarang ini yang harus kita persiapkan secara baik. Itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Selaku pihak legislatif, pihaknya akan berupaya untuk mendukung penuh langkah-langkah konkret pemerintah daerah atau apa yang menjadi program unggulan pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Nagekeo. Saya pikir ini kan semua harus kerjasama semua stakeholder ini. Kami dari aspek anggaran itu kami pasti intervensinya, apalagi ini kan program utama dari Pak Bupati ini, pertanian dan pariwisata. Karena itu minimal intervensi anggaran di sana juga harus lebih tinggi. Terus bagaimana rinciannya itu kan ada di sektor dinas pariwisata. Pembangunan pariwisata di suatu daerah perlu kerjasama semua elemen untuk bersinergi, mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata yang ada. Namun demikian, pemerintah harus menjadi pelopor. Menurut Josephus, sektor pariwisata yang dijadikan sebagai prime mover atau penggerak utama bagi pembangunan di Nagekeo harus ada intervensi anggaran yang cukup besar. Tidak bisa dilakukan hanya dengan sentuhan-sentuhan dana yang terbatas, karena itu tidak akan cukup dan tidak ada dampak apa-apa. Menurutnya, jika ingin bangkit, maka potensi-potensi yang dimiliki daerah harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. RRI ND Ferry So'o melaporkan. Berita terakhir, dalam upaya mendukung peningkatan layanan informasi wisata, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai mengoptimalkan penggunaan aplikasi Gerak Melak Sejarah atau GEMES. Selengkapnya akan disampaikan Rosa Dalima melaporkan langsung dari Manggarai Barat. Rosa, laporan Anda. Untuk mendukung peningkatan layanan informasi wisata di daerah pariwisata super prioritas, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata setempat mulai mengoptimalkan
penggunaan aplikasi Gemes Gerakan Melek Sejarah. Kepala Dinas Pariwisata Mabar Pius Baut kepada RRI di ruang kerjanya Rabu pagi menjelaskan, Gemes merupakan sebuah aplikasi yang menampilkan berbagai informasi sejarah dan budaya masyarakat Manggarai Barat. Semua ritual, budaya, dan tempat-tempat bersejarah lainnya akan dinarasikan dengan baik di dalam aplikasi tersebut. Dikatakan Pius Baut, aplikasi yang sudah diluncurkan untuk publik sejak Desember 2022 lalu kemarin ini bertujuan mendekatkan kesejarahan bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara, juga untuk mendekatkan sejarah dengan kaum milenial. Selain itu, lanjut Pius, melalui aplikasi ini juga dapat menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan, materi promosi bagi pelaku pariwisata. Dalam aplikasi ini sedikitnya sudah ada 50-an lebih jenis sejarah, baik sejarah cagar budaya, ritual budaya maupun sejarah sebuah destinasi wisata ditampilkan. Jumlah ini akan terus bertambah hingga 5.000 cerita daerah Manggarai Barat yang ditargetkan akan terisi hingga 5 tahun ke depan. Pemkab Mabar sendiri sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Pemkab Manggarai terkait aplikasi Gemes karena adanya persamaan budaya, adat istiadat, bahasa, dan sejarah. Kedepannya MOU serupa juga akan dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Adapun keunggulan aplikasi Gemes ini, masyarakat bisa secara mandiri memasukkan sejarah dan cerita ke aplikasi. Selanjutnya akan diinput dan diedit kembali oleh admin sebelum dipublish ke publik. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Delima melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.